rekomendasi kalau sekarang ini ya Iya. Bang. Tiba-tiba ada akun politisi yang saya muncul di beranda saya. Iya. Bisa sembunyikan kok ya? Bisa disembunyikan. Bisa, ya. Cuman kan nggak banyak yang tahu Iya. soal itu. Tapi memang ya seperti itulah media sosial bekerja. Pernah saya bilang di dalam sebuah diskusi dengan teman-teman di warung kopi lah ini. Iya. Karena kan kita jarang diskusi. Warung ini kopi ya? Warung kopi. Ini pun warung kopi, minum kopi lah dulu. Boleh minum juga nih Bang. Boleh lah. Tapi begini, saya pernah bilang begini, kalau kita terlalu asik menggunakan media sosial, ada satu kalimat yang mungkin agak lebay juga sih. Ada orang yang sangat bangga dengan media sosial misalnya gitu ya. Mungkin secara bisnis, secara apa gitu ya. Dapat keuntungan segala macam. Tapi saya pernah mengatakan mungkin kamu atau kau belum merasakan pedihnya tenggelam dalam algoritma saya bilang. Saya mau kasih contoh paling gampang Bang. Orang-orang atau teman-teman atau siapapun lah yang mungkin kita nggak kenal gitu, yang tiba-tiba bermasalah dengan hukum gara-gara share-share sesuatu. Oke. Dan itu ada kawan saya itu. Banyak kasusnya Iya. itu saya rasa. Dan itu adalah salah satu contoh akibat dari tenggelam dalam Media sosial. Dalam media sosial. Akibat apa? Akibat algoritma itu Iya. tadi. Pedih itu kalau kita tenggelam dalam algoritma itu sebenarnya. Kalau kita nggak sadar. Makanya yang perlu kita bangun itu sebenarnya kesadaran kita terhadap hal-hal yang tadi. Gitu. Bagaimana caranya menyembunyikan konten, bagaimana caranya agar konten yang memang sama sekali kita tidak pernah akses itu tidak muncul, itu yang perlu dipelajari, perlu di. Oke, dalam konteks tahun politik lah ya, yang sudah semakin dekat ini, beberapa hari lagi nih. Ya. Ini kan berangkat dari kita beberapa waktu yang lalu dari masuk pra kampanye, kemudian masuk masa kampanye, ini kita sudah di penghujung. Tanggal 10 besok ya. Besok ini selesai. Ini kita ambil gambar tanggal 9. Tanggal 9, tanggal 10 selesai. Tanggal 10 selesai. Tanggal 11 sampai 13 masa tenang, 14 pemilu. Ini kan ada beberapa hari lagi nih. Ya. Nah, biasanya dan kecenderungan di penghujung ini makin kencang nih. Di media sosial ya? Di media sosial makin kencang karena kan memang aturan tidak lagi boleh ada pertemuan-pertemuan nih. Pasti kena tangkap Bawaslu nih. Itulah, misalnya itu memang perilaku yang lazim. Maksud saya terjadi tuh Bang. Jadi prediksi Abang tuh akan betul. Iya, jadi ini akan makin kencang nih. Di area terbuka nggak boleh lagi secara regulasi, tapi di media sosial itu akan makin masif. Iya, jadi kampanyenya bukan lagi di lapangan terbuka, bukan lagi di dalam aula, tapi sudah masuk ke kamar tidur. Oh iya. Kampanyenya sudah masuk ke kamar tidur ini. Karena kita bawa HP. Karena kita bawa HP, menjelang tidur buka-buka nih. Iya. Gitu. Nah, ini kan pasti makin kencang. Oke. Dan kreator makin kreatif. Ya. Iya. Saya gini sebetulnya melihat. Kecenderungan yang terjadi sekarang adalah para pendukung pasangan, kontestan, ini bukan menampilkan atau mempost atau merepost sesuatu kelebihan dari dukungan mereka atau yang mereka dukung, tapi malah lebih kepada membangun sebuah yang negatif terhadap lawan yang mereka dukung. Sementara dibangun sebuah debat oleh institusi KPU itu kan untuk melihat kelebihan, bukan mau mempertontonkan kekurangan. Ini kan sebuah fenomena yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita merujuklah misal pada kekhalifahan misalnya setelah Rasul wafat, maka yang kemudian diangkat menjadi khalifah itu kan perdebatannya pada siapa yang paling taat, siapa yang paling baik, siapa yang paling pantas. Bukan malah kemudian si Anu itu nggak usah dipilih karena si Anu itu negatif gitu loh. Tapi yang terjadi hari ini bahwa nilai-nilai negatif itu yang dikedepankan supaya orang tidak memilih ini. Sehingga muncul pertanyaan, lalu siapa? Maka inilah yang pilih, kan gitu. Ini kan sebuah fenomena yang mungkin sudah bergeser jauh ini gitu. Dari kaidah-kaidah Islam gitu ya. Padahal ya mohon maaf beberapa yang men-share, membagikan, meneruskan informasi-informasi yang dalam tanda petik negatif itu ya labelnya tokoh masyarakat, tokoh agama, kan sangat disayangkan nih sebetulnya. Ya, padahal harusnya
dari lisan dan dari tangan mereka lah, dari jari-jari mereka lah harusnya kesejukan itu muncul. Persis. Ya, bukan. Berarti abang menemukan fenomena itu ya? Menemukan, bahkan itu sampai sama saya. Begitu saya lihat itu dibagikan di WhatsApp misalnya, saya lihat siapa pengirim, tokoh agama. Saya lihat di media sosial, di Instagram, di Facebook, siapa yang mengirimkan, memposting ini? Ya tokoh agama, gitu loh. Betul. Nah. Itu fenomena lah ya. Fenomena, gitu. Jadi begini bang, kalau kenapa gitu kan? Kenapa bisa? Gitu. Saya kembali kepada yang tadi mungkin agak terpotong saya jelaskan. Kita bisa kehilangan kemandirian sebagai orang, gitu, sebagai manusia. Ketika kita memang meletakkan diri kita sebagai pengguna media sosial yang patuh terhadap media sosial itu. Nah, kalau soal kenapa, ya bisa jadi karena itu. Jadi ada bias. Jadi kalau kita menggunakan media sosial lalu algoritma mengendalikan kita, itu yang terjadi kan bias kognitif, bias pengetahuan kita bias tentang sesuatu. Jadi itu muncul. Jadi Adinda mau bilang bahwa para tokoh-tokoh ini tadi ya dikendalikan oleh teknologi. Sangat mungkin kalau perilakunya yang kayak tadi. Sebenarnya apakah dipengaruhi gitu ya? Iya. Dipengaruhi oleh algoritma dan atau media sosial. Itu kan itu kan terjawab dengan perilakunya sebenarnya. Ada nggak kira-kira kiat atau taktik strategi untuk bisa menghindari kita dipengaruhi oleh media sosial atau algoritma itu, terutama buat para tokoh-tokoh kita ini? Ada kira-kira kiat yang bisa Adinda sampaikan buat kita? Oke, stop dulu. Nanti kita lanjut ya. Break dulu kita soal itu. Boleh. Untuk menjawab itu, ya. Kita minum kopi dulu kita ya. Minum kopi dulu. Break sebentar. Assalamualaikum. Nah. Baik pemirsa, setelah tadi kita break sebentar untuk turun minum lah istilahnya kan. Dan sekaligus tadi saya coba membuka-buka, ada satu buku yang judulnya adalah Tabayun Digital. Buku ini ditulis langsung oleh narasumber kita hari ini, Dr. Farul Razi. Ini yang menjadi dasar kenapa saya mengajak beliau untuk mendiskusikan tentang tabayun digital ini sebetulnya. Nah, ini kan menjadi bagian dari upaya saya untuk bertabayun sebetulnya. Sumber tabayun itu kan macam-macam nih. Ya. Kalau kita mungkin di dalam dunia akademik ada triangulasi misalnya ya, mengkonfirmasi gitu ya. Baik kepada teori, kepada ahli expert ya, yang expert pada bidangnya. Nah, kita melihat bahwa ketika buku ini terbit, maka tabayun digital ini nggak ada lain, harus nanya tabayun digital ini kepada penulis bukunya, gitu. Jadi jangan sama yang lain-lain lagi, gitu. Nah, tadi terakhir saya kan ingin tanya tuh tadi bahwa algoritma ini kan menggiring lah ya. Bisa menggiring potensial. Pengguna, netizen, siapapun dia, termasuk tokoh, baik tokoh, siapapun ya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu, kepada hal-hal yang menjadi kecenderungan, sehingga situasi itu memengaruhi perilaku, termasuk perilaku membuat berita, membuat informasi. Ya, men-share, membagikan, meneruskan informasi-informasi yang sesungguhnya informasi itu belum melalui sebuah proses tabayun untuk diteruskan. Apakah memang informasi ini memang bisa diteruskan dalam perspektif keilmuan, dalam perspektif keagamaan, dalam perspektif sosial dan lain-lain gitu ya. Sehingga ketika merasa bahwa itu menjadi keterwakilan dari diri, maka share aja gitu. Padahal sesungguhnya itu bisa mendatangkan dampak, bukan hanya positif tapi negatif. Mudarat dalam bahasa Qur'annya mudarat gitu.
apalah kira-kira yang harus dilakukan untuk Ya. bisa ini tidak terjadi. Karena begini, ketika yang baik tersampaikan, diteruskan, maka itu menjadi amal jariah, kebaikan. Tapi kalau yang tak baik diteruskan dan kita nggak tahu sampai kemana batasnya ini. Iya. Dari kita Betul. ke grup, kalau perseorangan satu. Kalau grup, satu grup itu ada 100 orang. Yang 100 nge-share lagi kepada grup-grupnya. Iya. Wow, subhanallah, Berantai. wow, Astagfirullah lah. Bapak. astagfirullah lah Ya, kita harus- kan. harus Itu kan jadi dosa jariah tuh, Iyalah, potensial. potensinya kan. Potensinya begitu. Iya. Jadi kalau ditanya kiatnya Bang, kita mulai dulu dari konten lah ya. Konten sebagai pesan. Hmm. Ada seruan dari Allah bahwa ketika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, Hmm. maka bertabayunlah, Iya, meneliti kebenaran. telitilah kebenaran. Betul. Nah, dalam konteks digital ya, perlu kita sampaikan bahwa fasik di sini. Nah, Fasik ya? Fasik dalam digital itu saya meletakkan konten-konten yang diunggah misalnya oleh akun-akun Hmm. yang tidak kita kenal, Hmm. lalu akun-akunnya anonim, Hmm. dan akun-akun yang dalam tanda kutip tuh anonim lebih gampang ya. Anonim itu tidak bernama. Ya. Kita nggak kenal orangnya, atau akun itu memang dibuat entah pakai nama siapa gitu. Akun-akun anonim lah istilahnya. Itu saya meletakkan akun-akun anonim itu dari sebagai seorang yang fasik dalam konteks digital. Makanya mau tidak mau, apapun yang di-share oleh konten itu atau yang diunggah Ya. dari konten dari akun itu, akun yang tidak kita kenal, lalu akunnya tidak kita tidak bernama lah ya, dalam arti namanya aneh-aneh gitu. Ya. Misalnya sedapmalam.com misalnya, Ya. atau nama akunnya aneh-aneh lah gitu ya. Ya. Itu harus ditabayun, mau tidak mau. Nah, kalau soal kiat saya rasa, kembali ke tadi dulu lah ya. Kita sebagai pengguna, kalau sudah paham bahwa sesuatu informasi itu harus ditabayun, maka kita harus konsisten dulu dengan itu. Nah, kalau kiat bagaimana agar tidak terjebak dengan algoritma, ini bergantung pada platform apa yang digunakan, Bang, sebenarnya. Ya, hari ini kan kecenderungan pengguna kita ya, khususnya di Indonesia, sekup kita perkecil nih, Medan ya. Tentu platformnya itu yang paling banyak tentu Instagram, Facebook. Instagram ini mungkin anak milenial ya, lebih banyak. Udah beralih ke TikTok tuh sebagian besar. Ya, kemudian TikTok, kemudian kalau Facebook ini relatif usia 40-an ke atas. Sumur-sumur awak lah. Ya, sepatu lah, separuh-separuh tua kan. Separuh tua. Gitu. Ya. Lebih kecenderungannya ke situ sebetulnya. Ya, kalau yang paling mudah itu untuk Instagram lah misalnya. Ya. Itu yang paling mudah adalah kita melakukan misalnya yang pertama itu pembersihan histori penggunaan. Pembersihan histori. Oke. Dibersihkanlah pengguna bisa dicek itu di di Pengaturan beranda kita, ya. pengaturan kita Ya, bisa dicek, bisa dihapus. Yang kedua itu yang perlu diantisipasi adalah ini yang agak sulit memang. Atur pertemanan kembali gitu. Oke. Jadi misalnya kenapa sih kontennya itu aja gitu, Bang? Yang pertama kayak saya bilang tadi, Bang, saya nggak pernah misalnya mengakses konten tentang misalnya ini mobil. Oke. Tapi mobil ini nggak pernah saya akses. Ya. Kok tiba-tiba ada muncul ya? Gitu. Kenapa itu bisa muncul? Karena teman. Oke. Ternyata teman saya itu semua hobi mobil, Komunitas mobil. Ya. Lalu penjual mobil, Ya. lalu mungkin ada juga saya follow akun-akun Toyota, Mitsubishi dan lain-lain. Ya. Yang notabene ya isinya pasti mobil semua. Betul. Gitu. Makanya harus diatur ulang pertemanan. Oke, ini menarik nih. Jadi gini, soal pertemanan. Ya. Seorang kawan pernah memposting di media sosialnya, Ya. di Facebook. Ya. Dia bilang begini, ini kaitannya dengan tahun politik ya. Oke, politik. Dia katakan begini, bahwa kok nggak kelihatan nih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor sekian dan nomor sekian di media sosial.
nggak pernah kampanye kelihatannya katanya. Iya, iya. Yang selalu ramai itu